kita akan membahas bersama tentang bagaimana kita bisa membuat dengan mudah RPP 1 lembar di masa pandemi ini ya. Kita tidak akan menggunakan template lain kecuali yang dibawa secara default di Microsoft Word. Kita mulai saja. Kita aktifkan aplikasi Microsoft Word yang kita punya. Kami rekomendasikan untuk versi Microsoft Word yang digunakan minimal versi 2003 ke atas atau lebih. Sangat direkomendasikan untuk menggunakan versi 2013 maksudnya. Yang 2016 atau 2019 itu lebih baik, atau yang 365. Oke. Kita sudah membuka atau mengaktifkan Microsoft Word, kemudian kita coba membuka lembaran baru, blank dokumen, tapi kita nanti akan memulainya dengan template yang ada. Ya, kita pilih template yang sudah ada. Sebenarnya kita bebas untuk memilih template apapun, tapi rekomendasi dari kami adalah kita pilih yang template-nya blue gray resume ini ya. Kita pilih yang ini, kemudian kita klik tombol create ya. Ini template aslinya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengedit template ini ya. Dari atas dulu kita edit. Nah, supaya mempermudah kita dalam pengeditan, di sini sebenarnya tersusun dari beberapa tabel. Kita munculkan dulu bordernya ya, garis tabelnya. Oke, kelihatan, jadi kelihatan sekali di sini ya. Oke, pertama kita akan menambahkan headernya ya. Untuk menambahkan header cukup diklik di sini bagian header. Batasan header ini di sini ada tombol abu-abu ini ya. Bagian abu-abu ini berarti dari ke atas ini. Double klik di sini ya. Artinya ini sudah aktif headernya. Kita isikan apa? Kita isikan judulnya RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke, ini judul yang kita RPP ya. Nah, kita posisikan di tengah dan kita buat tebal saja ya, bold. Kemudian kita posisikan pas di tengah. Kemudian ukuran fontnya disesuaikan. Perbesar, misalnya kita cari 14 saja. Setelah itu kita kasih kode. Kita kode itu cukup kecil aja, 12 saja normal ya, 11. Kode mungkin nggak bold ya, kode nomor kode maksudnya. Nah, ini kita isikan dengan nomor kode kompetensi yang akan kita paparkan materinya di sini ya. Kemudian ini semester kelasnya, kelas 10, semesternya dasar tahun 2020 kan. Oke, mungkin headernya seperti ini aja. Untuk kembali ke halaman tadi, di area bawahnya kita escape. Nah, ini udah masuk ya. Oke. Yang perlu kita ubah lagi ini gambar, kita hapus saja ya. Kita nanti akan mengganti gambar tadi dengan lambang sekolah kita atau lambang yang lain. Kita pilih insert picture, insert from device ya. Kemudian kita pilih gambar apa ya, tutorial aja lah yang lebih umum ya. Kemudian kita posisikan. Posisi ini bisa kita pilih di sini ya. Untuk wrappingnya kita
posisikan di atas saja, supaya apa, kita lebih mudah untuk menggeser. Kemudian kita perkecil gambarnya, kita taruh pas di tengah. Nah, ini judulnya kita hapus juga. Komponen utama di RPP 1 lembar ini kurang lebih ada identitas sekolah, kemudian di sana juga nanti ada kompetensi dasar, kemudian media dan sumber belajar, kemudian ada kompetensi sikap yang akan dicapai, kemudian juga ada tujuan pembelajaran, dan yang paling penting adalah di sini ada kegiatan pembelajaran. Nanti dalam kegiatan pembelajaran itu dibagi menjadi 3, yaitu pada kegiatan pendahuluan, kemudian yang kedua itu kegiatan inti, dan yang ketiga penutup. Kemudian juga yang perlu dicantumkan adalah penilaian di sini, teknik penilaian sikap untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan juga. Dan yang terakhir adalah refleksi dan tindak lanjut. Jadi item-item di atas yang perlu kita tampilkan dalam RPP 1 lembar ini ya. Oke. Kita coba untuk menyusun satu persatu. Yang pertama kita susun adalah identitas sekolah. Identitas sekolah kita posisikan di bawah lambang ya. Kita tuliskan identitas sekolah. Nah, ini yang pertama. Kemudian nanti di sini di blok ini akan diisi dengan identitas sekolah. Ya. Yang kedua kita ubah adalah kompetensi dasar yang akan dicapai dalam RPP ini. Dan yang ketiga ini media dan sumber belajar yang kita gunakan. Nah, gitu kan? Begini kita ubah nama sekolahnya, diisikan. Kemudian mata pelajarannya, kemudian kita isikan kelas dan semesternya, kelas 10 asal gitu ya, dan alokasi waktu yang digunakan. Misalnya kita satu pertemuan aja, sekali pertemuan 3 jam pelajaran, masing-masing 3 kali 45 menit, artinya kita tulis saja 3 JP atau masing-masing 45 menit kali 3 menit, 45 menit, satuannya menit ya. Oke, kita posisikan supaya lebih baik. Nah, ini ya, kita empuk, pelajaran ditutup. Kemudian iya, ya. Sekarang kita ubah lagi, kita desain yang kompetensi dasar. Di sini misalnya kalau di sini kode 3141 gitu kan. 31, misalnya 31 3.1. Memahami
konsep, menyusun PPP 1 misalnya gitu. Nah, kompetensi 41 yaitu kompetensi yang akan dicapai kaitannya dengan keterampilan, yaitu mampu merencana PPP 1 nah, misalnya gitu. Terus ya, nah, media yang digunakan misalnya ada e-book, kemudian kita ngambil materi dari website misalnya, e-book atau e-modul gitu ya. Kemudian kita dari sebuah channel misalnya, atau kita bisa juga dari website. Nah, kemudian kita masukkan juga sikap yang akan capai, misalnya nah di sini misalnya jujur, sikap jujur gitu ya. Kemudian bekerja sama dalam mengambil atau apa gitu, mengamati objek misalnya, kemudian disiplin dalam menyelesaikan tugas gitu kan. Nah, misalnya 3 aja dulu. Kemudian refleksi di sini juga perlu kita tuliskan. Refleksi. Jadi refleksi pencapaian kompetensi kita deskripsikan di sini ya. Pencapaian peserta didik misalnya, yaitu melalui beberapa tahap asesmen, melalui formatif assessment misalnya ya, gitu. Melalui pengamatan, kemudian juga mengamati proses ya, misalnya gitu. Ini hanya sekedar misal saja. Kemudian kita format supaya sama sikap ini sebagai headernya gitu ya, gitu.